Shalom dan salam sejahtera. Nama saya Pastor WLJ. Saya sudah berkawin dan dikaruniakan 2 orang cahaya mata. Dan saya melayani di gereja ISIB Sungai Buloh. Saya berada di sini pada hari ini bukan karena kekuatan dan kehebatan saya, tetapi Tuhan Yesus sangat baik di dalam hidup saya. Sebelum Yesus memulihkan hidup saya, dahulunya saya adalah seorang perokok, pemabuk, dan terlibat di dalam penyalahgunaan dadah. Hidup saya terlalu rosak. Hidup saya tidak jelas tujuannya. Dan saya berpikiran bahwa kalau saya melakukan apa yang saya mau, apa yang saya suka, itu adalah kebebasan. Sebenarnya saya terikat, saya kosong, dan saya semakin jauh dari tujuan hidup sebenar. Pada tahun 2012, segalanya berubah, di mana Yesus menolong saya, mengubah hidup saya, memulih hidup saya. Bukan ketika saya di dalam keadaan yang sudah baik, tetapi saya masih rosak, hidup saya masih rosak. Ada satu firman Tuhan yang ingin saya kongsikan kepada kita semua, yaitu di dalam Injil Markus bab yang kedua ayat yang ke-17. Berkata, "Bukan orang sihat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa." Dan ayat ini sangat pribadi buat saya, karena orang yang sakit itu adalah pribadi saya, dan Yesus adalah tabib yang menyembuhkan saya. Yesus tidak menolak saya karena masa lalu saya. Yesus tidak menunggu hidup saya berubah baru dia mengasihi saya. Sebaliknya, kasih Yesus yang mengubah hidup saya. Pada tahun 2012, saya bertobat dan saya mengalami hidup yang baru di dalam Tuhan. Keinginan lama saya perlahan-lahan dilepaskan. Keinginan daging saya perlahan-lahan dipatahkan. Dan saya mengalami pemulihan karena Yesus yang telah mengubahkan hidup saya. Sejak tahun 2014, saya mulai melayani di gereja ISIB Sungai Buloh. Dan Tuhan terus mempercayakan saya untuk mengalami jiwa-jiwa di sana. Satu perkara yang saya pelajari adalah pelayanan bukan berbicara tentang kesempurnaan, tetapi berbicara tentang ketaatan dan kesediaan. Dan pada tahun 2018, saya meletakkan satu keputusan untuk mengikuti sekolah Alkitab. Dan saya belajar satu perkara, apabila Tuhan memulaikan sesuatu, Dia juga melengkapi kita. Pada tahun 2024, saya mengambil keputusan untuk menjadi pastor sepenuh masa. Siapa sangka seorang yang dahulunya terikat dengan alkohol, terikat dengan dadah, sekarang dipanggil untuk menggembalakan jiwa. Inilah kebenarannya. Allah bukan hanya memulihkan hidup orang yang rosak, Dia juga mempunyai rencana yang besar di dalam hidup kita. Jika hari ini Anda merasa hidup terlalu hancur, terlalu gelap, terlalu berdosa untuk dipakai Tuhan, saya mau Anda tahu satu perkara, bahwa jika Yesus memulihkan hidup saya, Dia juga boleh memulihkan hidup Anda. Amin.
Setelah saya bertobat pada tahun 2014, sekali lagi saya dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin di gereja SIB Sungai Buloh sebagai ketua gereja. Dan sebenarnya itu menjadi cabaran yang sangat besar bagi saya karena saya terlalu muda dan saya masih baru di dalam pelayanan. Dan seringkali saya mengatakan saya tidak boleh, saya tidak mampu. Tetapi ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang menguatkan dan berkata demikian, kalau Tuhan memanggil, Tuhan juga melengkapi. Dia tahu kemampuan kamu di dalam pelayanan. Akhirnya pada tahun 2018, sekali lagi saya mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab di Kuala Lumpur. Dan kenapa saya bersekolah di Alkitab Kuala Lumpur? Karena saya beranggapan dan saya menyadari bahwa tanpa ada teologi ataupun ada asas di dalam kebenaran firman Tuhan, itu sangat sulit untuk saya mengajar, untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Dan pada tahun 2024, sekali lagi saya mengambil satu keputusan yang sangat besar di dalam hidup saya, yaitu saya menyahut panggilan Tuhan untuk menjadi pastor sepenuh masa. Di mana sebelum ini saya tidak pernah berpikir untuk menjadi pastor. Tapi saya percaya selama saya berada di gereja SIB Sungai Buloh daripada tahun 2014 sehingga pada tahun 2024, itu sebenarnya Tuhan ingin membuktikan bahwa kamu dipanggil untuk menggembalakan jiwa. Ada satu ayat firman Tuhan, alasan yang kenapa saya harus menyahut panggilan Tuhan. Seperti mana di dalam Markus 2 ayat yang ke-17 mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Saya sudah dipulihkan. Tuhan memulihkan hidup saya. Dan saya juga rindu untuk membawa setiap jiwa mengalami pemulihan daripada Tuhan. Sehingga pada hari ini, walaupun ada cabarannya, walaupun ada tantangan sepanjang di dalam pelayanan, tetapi saya percaya bahwa kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa bersama-sama dengan kita. Ada hal-hal yang berada di luar kemampuan saya, tetapi Tuhan seringkali menguatkan saya. Percayalah bahwa aku tidak meninggalkan kamu. Jadi para penonton yang melihat di dalam kesaksian saya, sekiranya pada hari ini kamu merasakan kamu terlalu jauh, kamu tidak mampu. Mungkin ada yang terlibat di dalam ikatan-ikatan rokok, ikatan dada, dan juga ikatan alkohol. Percayalah bahwa kalau Tuhan sudah memulihkan hidup saya, tidak mustahil Tuhan memulihkan hidup saudara. Karena Tuhan yang sama mampu memulihkan hidup kita. Kerinduannya adalah kita menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kita berada. Amin.